Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan mengomentari kembali video dari Luis Prasetyo yang berjudul Penjarakan Saja Muhammad Kece. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas sebuah tema tentang Muhammad Kece. Beberapa kali ada teman-teman yang masuk dan memberi chat kepada saya, Mas Luis, nggak komentar tentang Muhammad Kece kah? Sebenarnya saya kurang terlalu tertarik sih. Tapi berhubung beberapa orang mengatakannya ya, jadi saya berikan komentar saja. Sekalian saya mau tes live streamingnya apakah stabil, bagus hasilnya atau enggak sebenarnya ya. Buat teman-teman yang mau gabung, saya sudah kasih link StreamYard-nya di kolom chat, silahkan gabung aja. Mau sharing apapun ya kita sharing lah, kalau bisa terkhusus tentang Muhammad Kece ya. Oke. Beberapa hari lalu ada kabar MUI kecam video Muhammad Kece yang diduga menista agama, singgung soal uang jamaah dan menipu umat. Nah, banyak hal sebenarnya di sini MUI mengecam. Dan juga kalau saya lihat ya, nggak cuman MUI teman-teman, ada beberapa lagi yang saya sharekan lagi. Penjarakan Muhammad Kece, kayaknya itu aja lah ya. Nanti teman-teman cari sendiri. Ada beberapa komentar saya. Kalau judulnya kan saya kasih penjarakan saja Muhammad Kece, silakan penjarakan teman-teman. Buat teman-teman yang dari non-Kristen yang mau memenjarakan Muhammad Kece, silakan penjarakan. Tapi perhatikan baik-baik. Tetapi kalau memang terbukti membahas kitab Anda tidak sesuai faktanya, jadi teman-teman silakan cross check statement dari Muhammad Kece. Saya sudah tonton video Muhammad Kece guys ya. Memang banyak bukan banyak, hampir semuanya itu bertentangan guys. Luar biasa. Sebagai contoh dia katakan tangan Allah itu kanan semua, atau Allah itu nggak punya bibir gitu. Jadi dia mau samakan dengan manusia gitu guys, ya kan? Manusia yang punya. Jadi gini ya, kita tahu ya, Allah itu tidak sama dengan apapun itu, dengan makhluk ciptaannya. Nggak bisa dikatakan Allah itu tangan tangannya kanan dua-duanya, itu nggak bisa. Apalagi dikatakan Allah tidak punya bibir, nggak bisa. Nah, karena Allah tidak sama seperti manusia. Nah, kecuali kalau di luar Islam, oke, ada yang menyamakan Allah dengan manusia, ya. Ada, ya, kita tahu lah, itu agamanya Luis yang menyamakan Allah dengan manusia. Tapi Islam tidak ada gitu guys. Jadi kalau apapun itu ya, siapapun dia mau itu ya apapun dan siapapun itu bukan Allah guys. Kemudian lakukan riset, kumpulkan bukti-bukti dari kitab Anda, kemudian laporkan dengan bukti-bukti kitab itu bahwa Muhammad Kece tidak membahas kitab itu sesuai dengan fakta. Tapi kalau ternyata dibahasnya itu sesuai fakta, ya jangan dilaporin dong, harus rela gitu loh. Rela untuk mungkin ya diungkapkan gitu. Tapi silakan penjarakan kalau mau penjarakan. Kita juga nggak tahan-tahan. Jadi kalau memang dia itu membahas tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tapi kalau sesuai fakta, ya jangan dong dipenjarakan. Itu yang pertama dari saya. Terus, kalau menurut saya kenapa sih Muhammad Kece bahas kitabnya gitu? Bukan kitabnya sih ya, kitabnya orang-orang non-Kristen ini. Kalau saya lihat ya, tokoh-tokoh agamanya, debater-debaternya, kristolog-kristolognya, yang ngaku kristolog kan ya, apologet-apologetnya, itu udah kayak udah males bahas kitabnya sendiri. Kalau teman-teman lihat channel siapa contohnya, Mualaf Channel yang dibahas Alkitab, Doditan bahas Alkitab, Ustadz kita. Nah, Anda tahu kenapa dibahas Alkitab? Karena Quran nggak ada permasalahan guys ya.
sesuatu yang tidak ada permasalahan, ya itu tidak perlu lagi dibahas. Jadi kenapa para mualaf ini, para ustaz kita sudah lagi bahas itu, karena sudah tidak ada lagi permasalahan di situ, paham ya? Jadi kalaupun bahas Quran, hadis itu adalah untuk kajian untuk nambah ilmu, untuk apa? Ya untuk begini guys ya. Kita kalau dalam akidah Islam ya, kita mengakui Quran dan hadis itu adalah benar ya, hadis yang sahih tentunya, bukan hadis palsu ya. Quran dan hadis itu adalah benar. Jadi akidah tidak, itu akidah Islam. Ingat ya, itu akidah Islam. Karena aku sendiri menulis ya, kalau kitab-kitab sebelumnya itu sudah berubah tangan manusia. Ajaran nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu sudah diselewengkan oleh manusia. Nah, jadi kita perlu tahu referensinya mana itu kitab-kitab yang diselewengkan, mana itu ajaran nabi-nabi yang diselewengkan. Nah, kita akan menuju referensinya yaitu Alkitab yang mereka pegang, yang Yesus pegang. Ya kan? Itu di situ, guys. Jadi itu logiknya gitu. Nah, jadi apa namanya? Untuk apa ya? Untuk agar orang banyak sadar gitu. Karena gini, apa ibaratnya kayak kita sekolah misalnya, di sekolah itu kan udah ada apa ya, buku pelajaran yang benar lah gitu, ya kan? Ya, ibaratnya buku pelajaran yang benar lah gitu. Nah itu kan dikaji itu kan orang udah tinggal belajar buku itu aja, udah pasti benar gitu. Nah, cuman ada masalahnya buku di luar sekolah itu yang ngaco gitu kan, yang ngawur, ngaco, yang ibaratnya yang sudah diubah gitu. Jadi ada buku pelajaran di luar itu yang diubah gitu. Nah, tentu agar orang tidak membaca buku itu, agar orang itu paham kalau itu buku yang salah, buku yang benar, makanya dibahas buku yang itu, di mana tak salahnya. Apa bedanya dengan buku ini gitu. Jadi apa bedanya kita dengan Quran? Jadi itu dibahas, guys. Untuk menunjukkan kalau Quran ini benar, ya. Bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dibawa dengan manusia. Dan kita menemukan bukti itu. Kita tracking Alkitab, berarti kita menemukan perbedaan antara yang Yesus ajarkan dengan yang selain Yesus ajarkan. Seperti contoh kayak hukum cerai. Yesus mengajarkan ya, kata Yesus ya, hukum Taurat Musa mengatakan bila engkau menceraikan istrimu, maka berilah ia surat cerai. Itu kata Yesus. Nah, tapi aku berkata kepadamu, alias Yesus tambahkan sehingga lengkap hukum tadi itu ya, hukum cerai tadi. Ya, kalau ceraikan istrimu berikan surat surat cerai, Yesus tambahkan sehingga genap atau lengkap, yaitu Yesus menggenapinya dengan berkata, tapi aku berkata padamu, ya, apabila ada seorang yang menceraikan istrinya bukan karena ia berzina, jadi kalau ada orang yang menceraikan istrinya bukan karena istrinya berzina, maka ia sama dengan membuat istrinya berzina. Berarti kalau gitu boleh dong menceraikan istri yang berzina, boleh. Yang nggak boleh kalau dia istrimu nggak berzina kamu ceraikan. Apa hukumnya menceraikan istri yang tidak berzina? Berarti kamu sama membuat dia berzina. Nah, pria yang menikahi istrimu itu yang kamu ceraikan bukan karena dia berzina, sama dengan berbuat zina. Kenapa? Karena diceraikan dengan tidak sah. Karena dia tidak berzina. Nah, berarti kalau berzina boleh diceraikan, guys. Nah, jadi Yesus tambahkan hukum Musa dengan jadi tambahan yaitu menceraikan istri hanya boleh karena kalau dia zina. Oh nggak boleh, guys. Jadi hukum yang berlaku adalah ya di sini kita bisa melihat kalau hukum yang berlaku sebenarnya adalah tentang cerai itu ya. Pertama, kalau mau menceraikan istri harus kasih surat cerai. Ya, hukum Musa. Yesus membenarkan itu dan menambahkan dengan hukum baru menambahkan sehingga lengkap atau menggenapi ya. Jadi orang Kristen banyak nggak tahu nih arti kata menggenapi. Menggenapi itu bukan menghilang atau mengubah. Menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Nah, Yesus tambah sehingga lengkap dengan hanya boleh menceraikan istri kalau dia berzina. Itu hukum cerai sebenarnya. Jadi Yesus membolehkan cerai seperti Musa membolehkan cerai. Yesus juga membolehkan cerai. Tapi orang selain Yesus mengatakan tidak boleh cerai. Luar biasa nih, guys. Dan ini pun kalau kita kaji ya. Kalau sempat ada orang nggak boleh cerai, guys. Ya. Gini, orang yang selalu mengatakan yang bebe aja gitu. Ya, kita suami istri harus ada satu daging, harus saling mengasihi. Iya kalau kondisi bebe aja. Jadi ingat ya, Kristen nggak punya solusi. Ya kalau rumah tangga itu bebe aja. Ya. Anda pikir suami istri itu malaikat yang nggak pernah buat salah? Nah,
bagaimana kita harus pakai if ya. Kita kalau lihat suatu kasus harus ada if, bagaimana. Nah, bagaimana bila kalau suami atau istrinya suka main kasar, suka main tangan, suka main pukul, bagaimana coba? Masa nggak boleh cerai? Logis nggak? Ini fakta ya guys, saya pernah kejadian. Ya, saya tahu, saya dengar sendiri ya, saya bergaul dan saya sering bergaul dengan orang-orang non muslim, terutama dari suku Batak ya, sering saya bergaul gitu guys, berteman gitu kan. Nah, saya pernah dengar ya, satu keluarga gitu, suaminya suka mabuk, suka mukul. Ini pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Jadi karena suka mabuk, suka minum, suka judi, suka mukul, dan itu banyak kejadian, bukannya yang itu saya dengar aja. Kalau mengenai orang suami suka mabuk mukul ini, judi ini banyak guys ya. Tapi kebetulan yang saya ceritakan satu ini gitu. Ya, dia Protestan orang ini, ya agamanya. Jadi sang istri sering dipukulin sama suaminya, karena dia orang mabuk, tahu lah gimana kan. Orang apalagi judi. Sudah judi mabuk lagi, itu udah parah tuh guys ya. Itu nggak tertolong lagi. Kalau dia nggak tobat tuh bahaya itu. Nah, istrinya suka dipukuli. Istrinya nggak tahan guys. Dia melapor kepada orang tuanya dan mertuanya. Apa kata mertuanya dan orang tuanya? Kita nggak boleh cerai, di agama kita nggak boleh cerai gitu. Kamu harus bertahan gitu. Dan ada satu daging gitu katanya guys. Nah, jadi orang tua dan mertuanya berusaha untuk menasihati sang lelaki, sang pria. Sang pria bilang iya aja. Cuma di mulut aja guys. Iya di mulut aja. Masih terus dilakukan gitu. Dipukuli kalau mabuk dan ulang judi gitu. Nah, akhirnya mengadulah ke pendeta. Ya, mereka nih perempuan tadi, mertua dan orang tuanya, karena nggak bisa menghandle laki-laki ini, ngadu ke pendeta, ke gereja, ke pendeta. Ini gimana ini? Boleh nggak cerai? Apa kata berita? Nggak boleh cerai agama kita gitu. Anda bayangkan apa yang terjadi ya? Nauzubillah, sang wanita meninggal atau mati di tangan suaminya guys. Nah, itu tidak akan terjadi kalau dibolehkan cerai. Ya. Coba Anda sebagai orang tua rela nggak Anda di rumah tangga tuh nggak bahagia, dalam artian bukan nggak bahagia gimana ya? Memang udah parah kali guys. Suaminya suka main pukul, banyak kan gitu kan? Suami suka main pukul, bahkan suaminya meninggalkan pergi istrinya. Coba ada suaminya kabur kan dengan wanita lain gitu, istrinya tinggalkan. Masa nggak boleh cerai guys? Luar biasa ini. Nah, jadi Islam punya solusi dan Yesus, Musa punya solusi. Jadi Yesus, Nabi Muhammad itu punya solusi. Solusi Musa apa? Solusi Musa adalah kalau kamu menceraikan istrimu, beri surat cerai. Solusi Yesus apa? Hanya boleh menceraikan istri kalau dia berzina. Solusi Nabi Muhammad, ya solusi yang dua ini. Kalau cerai, surat cerai dan hanya boleh menceraikan istri yang berzina. Tapi Nabi Muhammad menambahkan dengan kalau lebih banyak mudaratnya, lebih baik cerai. Mudarat. Misalnya ya tadi itu, kayak main pukul tadi gitu kan. Jadi Yesus kan kalau zina aja, kalau Muhammad ditambahkan sehingga lebih genap lagi, lebih lengkap lagi dengan kalau banyak mudaratnya lebih baik cerai. Contohnya ya tadi itu, suami sudah main pukul, nasihatin nggak mau, jadi nyawanya istrinya terancam gitu, nyawa anak istrinya terancam gitu guys. Nanti lebih baik cerai sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan guys. Nama dibahas Alkitab, terus siapa lagi? Ngaji cerdas yang dibahas Alkitab. Jadi memang udah kurang tertarik kalau saya lihat mereka. Jadi Luis ini nggak ngerti ya Islam itu kitab suci yang diturunkan sebelum Quran juga gitu, dan juga nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Ya, Nabi Yesus, Nabi Musa atau Moses, Nabi Abraham atau Ibrahim, Nabi Daud atau David, kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil yang dibawa tentang manusia, itu wajib percaya guys kita. Makanya kita bahas itu. Maka ketika umat Islam bahas Alkitab itu masih relevan. Karena bagian dari akidah, paham ya? Kita punya akidah, kita punya kitab-kitab yang diubah oleh tangan manusia, yaitu Taurat, Zabur, Injil yang diturunkan sebelum Quran. Itu akidah Muslim. Makanya wajar kaum muslimin mempelajari dan membahas Alkitab itu wajar. Karena bagian dari iman mereka, iman kami. Yesus itu bagian iman kami. Tapi umat Kristen kan tidak beriman pada Nabi Muhammad, tidak beriman pada Quran. Ya dong? Dalilnya di Alkitab nggak ada bahwa mereka beriman pada Nabi Muhammad, beriman pada Al-Quran. Tapi kalau kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil dan juga nabi-nabi Yesus, Musa dan sebagainya yang ada di Alkitab gitu,
Nah, tapi kita tidak percaya dalam artian itu masih asli, tapi kita percaya sebagai itu sudah diubah-ubah oleh manusia. Dan juga makanya kita akan itu sebagai referensi, maka kita perlu lihat ya, apa bukti diubah tangan manusia. Nah, pastilah ada kontradiksi. Nah, itu kita buktikan, kontradiksi itu ada. Apa yang Yesus ajarkan itu beda dengan yang selainnya. Makanya Yesus katakan buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Apa namanya? Jadi kamu kan lihat itu dari buahnya. Makanya mereka ini Kristen ini berbeda dengan Yesus. Yesus itu pohon, Kristen ini buahnya. Jadi buahnya ini beda dengan pohonnya. Jadi yang Yesus ajarkan itu malah yang umat Muslim lakukan, kayak hukum cerai tadi, hukum kisos, ya, hukum kasihnya. Itu umat Islam yang jalankan gitu guys, bukan umat Kristen. Kayak ini dengan kitabnya sendiri. Jadi ya wajar-wajar aja lah ini si Muhammad Kece ini akhirnya ya bahas kitabnya mereka. Karena ya timbal balik gini ya teman-teman. Jangan sampai Muhammad Kece ini kan dia bahas tentang kitabnya mereka, kemudian dilaporin ke polisi. Nah, kemudian bagaimana dengan mereka yang bahas Alkitab Kristen dipolisikan apa enggak? Kan gitu aja nih. Nah, beda lah ya. Kalau Muhammad Kece bahas tentang Al-Quran, itu tidak sesuai dengan kaidah yang tertulis. Ingat, tekstualnya enggak begitu. Paham ya? Contoh kayak, saya katakan tadi lah, ada contoh lain, saya agak lupa sih guys, karena banyak video dia tuh ya, yang memang betul-betul menyimpang gitu. Contoh kata dia gini, Nabi Muhammad tuh enggak dekat dengan Allah, tapi dekat dengan jin. Luar biasa nih. Jadi dia mengambil suatu ayat ya, katanya jin itu mengerumuni Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad dekat dengan jin. Bukan begitu logikanya gitu. Contoh ketika Yesus berdakwah, siapa yang menghubungi dia? Bukan hanya orang-orang yang pengikutnya, tapi juga orang Rabi Yahudi juga mendatangi dia untuk apa? Untuk mengetes gitu. Jadi kalau jin menghubungi ya, itu nggak mesti Nabi Muhammad itu dekat sama jin guys, paham nggak? Kecuali Nabi Muhammad itu memang berkumpul sama jin terus-menerus gitu. Oke, kayak Yesus berkumpul sama pengikutnya terus gitu. Jadi hanya karena mengerumuni lalu dikatakan dekat sama jin gitu. Dan mau kece apa nggak tahu kalau jin itu juga mereka punya agama juga. Mereka ada yang muslim, ada yang kafir juga gitu. Jadi jin itu sama kayak manusia guys, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam agama. Itu akidah Islam. Nah, jin itu sama kayak manusia. Jadi jin itu tentu mencari kebenaran juga gitu. Makanya wajar ketika mereka menghubungi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah. Karena jin juga pengen tahu tentang ajaran yang benar gitu. Nah, lalu berarti dikatakan Nabi Muhammad itu tidak dekat sama Allah. Bagaimana coba? Lu katanya lagi itu bukan firman Allah, tapi firman Nabi Muhammad. Karena keluar dari lisan Nabi Muhammad. Dia nggak ngerti ya. Allah itu menyampaikan firman melalui nabinya. Kayak Yesus mengatakan ya, aku berkeliling untuk mengabarkan Injil. Jadi Injil itu firman Allah tadi, firman Tuhan tadi itu disampaikan melalui lisannya Yesus. Ya. Jadi Yesus itu bukan Allah guys. Ketika dia menyampaikan firman Allah, dia bukan Allah, tapi dia adalah nabi utusannya. Sama kayak presiden yang mengutus utusannya menteri, yang ngomong menteri. Tapi menteri bukan presiden gitu. Sama kayak Yesus bukan presiden, bukan Allah, Muhammad juga bukan Allah. Tapi mereka sama-sama menyampaikan firman Allah melalui lisannya guys. Tapi Imam Kece mengatakan itu bukan firman Allah, tapi firman Muhammad. Luar biasa ini. Jadi logiknya nggak main guys gitu, ya kan? Jadi betul-betul sesat dan menyimpang. Nah, beda kalau kita bahas Alkitab. Ya, kita punya basic yang kuat di sini, yaitu Quran tadi. Ya. Jadi dia adalah, dan kita bahas Alkitab ini ya, masih akidah Islam juga gitu, ya kan? Justru aneh kalau orang Kristen bahas tentang Quran, hadis dan Nabi Muhammad. Aneh guys.